Cinta Vino. Vino telah menghabiskan waktu berjam-jam duduk di tempat makan langganannya, hanya menatap orang datang dan pergi. Pemuda patah hati ini enggan beranjak. Dia hanya ingin sendiri dan merenung. Vino menghela napas berat saat manik matanya menatap gadis yang telah memporak-porandakan hatinya melangkah mendekat ke arahnya. Iya, Nara datang mencoba bicara pada Vino setelah Chelsea gagal memberi pengertian pada pemuda itu. Kau di sini? Sapa Nara, mengulas senyum lembut. Namun pemuda ini hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Gadis berkacamata ini kemudian duduk di kursi berhadapan dengan Vino. Mas Joko, yang biasa, sambat kerupuk pangsit 5 mangkok. Teriak Nara ke arah lelaki yang sedang meracik menu. Kenapa kau kemari? Sosor Vino menatap Nara dengan tatapan menghunus, melihat Nara hanya membuat perasaannya semakin tak karuan. Aku akan menemanimu, ucap Nara dengan lembut. Pemuda ini merotasi mata jengah, tersenyum sinis. Jangan peduli padaku. Lebih baik kau urus saja dia. Hardik Vino, rasa panas semakin menjalar dalam hatinya mengingat Nara dan Milan telah menikah. Vin, jangan seperti itu. Dengar dulu. Nara memegang tangan Vino mengalirkan ketenangan, menatap wajah tampan itu, lalu mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya. Pemuda ini mengalihkan pandangannya ke sembarang arah, tak ingin mendengar penjelasan apapun. Toh, walaupun bagaimanapun, keadaan tak akan berubah. Nara telah menjadi milik orang lain. Nara menghela nafas panjang, mengumpulkan kekuatan hati. Kejadiannya begitu cepat. Waktu itu, hari di mana pernikahan Kak Milan. Zelin calon istrinya tidak datang ke pernikahan itu. Dia membatalkannya. Jelas gadis kacamata ini memasang wajah serius. Vino hanya diam tanpa satu kata pun, walau sebenarnya dia terkejut mendengar penjelasan Nara. Kau tahu kan, saya dari keluarga terpandang. Mereka akan menanggung malu jika pernikahan itu sampai batal. Karena itulah, saya memintaku untuk menggantikan Zelin. Ibunya sampai jatuh pingsan. Aku tidak tega, Vin. Ungkap Nara. Jadi kau hanya menjadi pengantin-pengganti? Sosor Vino. Nara mengangguk pelan mengiyakan. Tangan Vino terkepal erat. Mengapa kalian tidak mengatakan ini padaku? Aku sangat kecewa pada kalian. Sejak dulu, kita selalu berbagi apapun. Tapi kenapa kalian menyembunyikan rahasia sebesar ini? Hardik Vino. Manik matanya masih menyala marah. Gadis berkacamata ini memasang wajah sendu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Vino marah padanya. Maaf. Hanya satu kata yang bisa Nara ucapkan dengan kepala tertunduk dalam. Seorang lelaki melangkah mengantarkan pesanan Nara. Sesaat, keheningan tercipta di antara mereka berdua. Hentikan semuanya. Ucap Vino dengan tegas. Nara mengangkat pandangannya, menatap Vino yang seakan menghakiminya. Vin, tak semudah itu. Balas Nara terdengar lirih. Vino mendengus memutar bola mata malas. Kenapa? Pernikahanmu hanya penuh kepura-puraan, bukan sungguhan. Kau telah menolongnya dari rasa malu. Sekarang semua telah selesai. Akhiri pernikahan kalian. Tekan pemuda ini. Nara tertegun seketika membisu. Benar kata Vino, urusannya bersama Milan telah selesai. Jadi, untuk apa dia bertahan? Akan tetapi, mengakhiri pernikahan ini. Oh, dada Nara terasa teremas kuat. Entah mengapa, ada perasaan tak rela menjalar di relung hatinya. Aku tidak bisa, Vin. Tolak Nara pelan. Di lubuk hati terdalam, dia ingin bertahan bersama Milan. Padahal, ia juga tidak tahu apa pernikahan ini akan bertahan selamanya. Vino termangu. Kembali, Nara menolak kata-katanya. Dan itu tidak pernah terjadi. Aliran darah Vino seakan terhenti. Mungkinkah? Pemuda ini melayangkan tatapan tajam. Kau mulai mencintainya? Tuding Vino memastikan. Nara tertunduk diam, meremat ujung baju yang ia kenakan. Irama jantungnya terpompa cepat. Entah bagaimana perasaannya saat ini pada Milan. Perhatian Milan akhir-akhir ini padanya membuatnya merasa nyaman. Dan jantungnya selalu berdebar kencang jika bersama dengan pemuda galak itu. Dia tidak tahu apakah ia mencintai Milan. Diamnya Nara membuat Vino telah tahu jawabannya. Mereka telah bersahabat bertahun-tahun. Vino bisa membaca perasaan Nara. Hatinya semakin berdenyut perih. Gadis yang ia cintai telah memberikan hatinya pada pemuda itu. Semakin kacau saja perasaannya. Keheningan menguasai.
Keduanya diam, sama-sama termenung dengan pikiran masing-masing. Cukup lama mereka terdiam. Vin, jangan marah lagi. Maafkan aku dan saya. Mohon Nara dengan nada terendah terdengar mengiba. Kau bahagia dengannya? Tanya Vin.